Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Prawira. Di sini saya akan membahas makalah kami yang berjudul Komponen Peradilan Militer dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Dosen Hukum Militer. Tak lupa pula sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberi keselamatan, kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita bisa merasakannya sampai sekarang ini. Untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung saja kepada pembahasan saya, yaitu tentang komponen peradilan militer. Jadi pada pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang pengertian peradilan militer. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai potensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Kehakiman di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh yang pertama pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer utama, yang keempat pengadilan militer pertempuran. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang struktur dan organisasi peradilan militer. Yang pertama, untuk menghindari pengaruh komando atau komando impulse, personil korps hukum militer harus dimasukkan di bawah Bambinkum dengan memindahkan Bambinkum ke bawah Departemen Pertahanan. Yang kedua, fungsi-fungsi pembinaan personil militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan militer harus dilepas dari Mabes TNI dan diserahkan sepenuhnya kepada Departemen. 3. Dalam penanganan kasus, peradilan militer masih tetap di bawah Mahkamah Agung. Pembahasan ketiga atau poin C yang membahas tentang hukum dan peraturan yang berlaku bagi personel militer. Itu ada dua. Yang pertama, tindak pidana militer murni adalah tindak pidana terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer. Yang kedua, tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum militer adalah hukum khusus yang diakui oleh negara. Jadi pada poin berikutnya yaitu membahas tentang proses pengadilan militer dalam menangani pelanggaran hukum militer, yaitu 1. Tahap penyelidikan, 2. Tahap penuntutan, 3. Tahap pemeriksaan dan persidangan, dan 4. Tahap pelaksanaan putusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang keliru atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.